Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqomah Komplek Bulog yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang cerah ini, kita diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bangun dan melangkahkan kaki kita ke masjid ini menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sebagaimana biasanya membahas seputar fikih ibadah sampai kepada bab sholat. Saya akan membahas sedikit tentang doa-doa dalam sholat, terutama doa istiftah, doa pembukaan dalam sholat yang perlu kita renungkan, kita tahu maknanya. Ada beberapa versi dalam doa istiftah, ya. Di antaranya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat di sini maksudnya sholat 5 waktu. Ada sebagian mengatakan mau sholat malam, tetapi yang rajih di kalangan para ahli hadis bahwa doa ini dibaca ketika mau sholat 5 waktu. Maksudnya sudah masuk sholat 5 waktu, bukan sholat tahajud malam hari. Karena tidak ada kata-kata sholat tahajud di sini. Beliau berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 79, kemudian ayat 164, 165, ya, digabung 3 ayat digabung jadi satu dalam doa. Kalau dalam ayat Al-A'raf, ya, 75 itu 74 itu Allah SWT berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang waktu itu mencari Tuhan, sebaiknya kita bahas sedikit tentang ayat tersebut, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya,
dalam surat Al-A'raf ayat 75. Al-An'am, mohon maaf, surat Al-An'am. Karena surat Al-A'raf itu dalam pembahasan isti'ad billah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap godaan setan ketika kita membaca Al-Qur'an. Ada dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tauhid. Jadi surat Al-An'am ini surat yang bernama binatang ternak, tetapi isinya tentang tauhid. Apa hubungan binatang ternak dengan tauhid? Karena orang-orang musyrik terdahulu ketika mau menyembelih hewan, mau menyembelih binatang ternak, mereka menyembelihnya untuk setan. Untuk setan. Sedang umat Islam menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setan membisikkan kepada manusia agar taat kepadanya. Karena kalau menyembelih dengan nama Allah itu namanya bangkai, kata setan. Ya, karena disembelih oleh manusia. Tetapi kalau binatang itu mati sendiri, itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik mengatakan binatang yang mati sendiri itu sembelihan Allah. Kalau binatang yang kita sembelih itu sembelihan manusia. Jadi musyrik. Dibalik-balik logikanya. Maka kalau kita taat kepada setan di dalam penyembelihan hewan, kita jadi orang yang musyrik. Maka surat Al-An'am ini berbicara, walaupun berbicara tentang hewan, tetapi pada hakikatnya bicara tentang tauhid. Jadi kesyirikan itu kadang muncul di tengah penyembelihan hewan. Oleh karena itu kita ada syarat namanya Idul Kurban, itu menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan hewan ini untuk Allah. Dan ini berlaku pada musim haji. Musim haji sendiri adalah bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh amal perbuatan jamaah haji itu adalah untuk tauhid, menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, ya, untuk membantah orang-orang musyrik. Ini sejarah daripada kenapa surat Al-An'am berisi tentang tauhid walaupun judulnya binatang ternak, ya. Baik, kita baca ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam, ya, berbicara kepada bapaknya Azar. Ada yang mengatakan ini pamannya, ya, Azar. Bapaknya musyrik atau pamannya musyrik, ya, tapi anaknya bertauhid. Atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menyembah berhala? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya saya melihat kamu dan kaummu dalam keadaan sesat. Saya teringat dengan surat Maryam. Ya, di dalam surat Maryam itu Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah Ibrahim alaihissalam, dia adalah seorang yang jujur dan seorang nabi ketika berkata kepada bapaknya, wahai bapakku,
Kenapa? Jadi di sini menggunakan ya abadi. Ya abadi itu dalam bahasa Arab artinya panggilan yang lemah lembut, ya. Panggilan yang di dalamnya ada penghormatan. Artinya bahwa kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita itu musyrik, ya, orang kita ini kafir, tetap anak harus memanggilnya dengan lemah lembut, ya abadi, wahai bapakku, ya, sebagai penghormatan orang tua. Tetapi kemudian bapaknya diajak dialog, jadi tidak bantah-bantahan debat kusir, tapi diajak dialog, diajak untuk berpikir logis, ya. Ini menunjukkan seorang anak harus pintar juga, ya. Ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang tuanya, dia mengingkarinya secara lemah lembut dan diajak untuk berpikir logis. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u, wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada Anda sedikit pun. Kalau ingin nyembahlah, ya, sembahlah kepada zat yang memberikan manfaat, yang maha mendengar, yang maha melihat. Ini dialog secara ilmiah. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika sabilar rasyad. Wahai bapakku, ya, setelah datang kepadaku ilmu. Jadi makanya sebelum seorang anak dialog dengan bapaknya, dialog dengan orang tua, dialog dengan tokoh masyarakat, dia harus punya bekal ilmu, belajar syariah, ya. Qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, saya punya ilmu yang bapak tidak punya ilmu. Oleh karena itu ikutilah saya. Kalau engkau mengikuti saya, akan saya tunjukkan jalan yang benar. Ini boleh seorang dai, seorang yang berilmu mengajak kepada masyarakat, ya, kepada jamaah untuk mengikutinya. Bukan mengikuti pribadinya, tapi ikutilah ilmunya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kalau engkau mengikutiku karena saya berilmu, akan saya tunjukkan jalan yang lurus. Karena saya punya ilmu. Kalau seandainya di dunia ini saya tahu jalan-jalan kota Jakarta, ikutilah saya, akan saya tunjukkan mana jalan yang lurus, mana jalan yang buntu. Jadi dia tahu. Ya abadi qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abadi inni, ya abadi la ta'budi syaitan, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan, ya. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya, karena sesungguhnya syaitan itu maksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Jadi menyembah berhala sama dengan menyembah syaitan. Ya abadi inni akhafu ayamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Saya ini menasihatin bapak karena saya khawatir bapak itu terkena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan Ar-Rahman, inni akhafu ayamassaka adzabun minar rahman. Jadi tidak menyebut Allah, tapi menyebut Rahman. Artinya Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Pengasih kepada makhluknya, tidak mungkin mengazab makhluknya kalau makhluknya tidak salah. Maka di dalam surat An-Nisa, ya, 145, ya, Allah, ya, berdialog dengan orang munafik, ya, orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin agar bertaubat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar falan tajida lahum nasira innal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jadi Allah itu tidak akan mengadab kalian wahai orang-orang munafik, wahai manusia, in syakartum wa amantum,
jika kalian itu mensyukuri dan beriman kepada Allah. Para ulama menjelaskan di sini, kenapa syukur didahulukan daripada iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Kenapa bersyukur dulu, tidak iman dulu? Karena biasanya Pak, orang beriman itu karena ada rasa syukur dalam dirinya. Syukur itu muncul karena diberi nikmat. Syukur itu muncul kalau diberi nikmat. Jadi syukur itu syukron katsira. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kenapa kita ucapkan terima kasih? Karena dia memberikan kebaikan kepada saya. Itu namanya syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bagi Tuhan semesta alam. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Sebagai Rabbul Alamin, perawat, yang merawat alam semesta, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita memuji itu karena Allah memberikan nikmat. Itu namanya bersyukur, Pak. Lah, kalau orang sudah diberi nikmat dan bersyukur, pasti beriman. Maka di sini disebutkan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan jika kalian beriman. Makanya orang-orang kafir itu menjadi kafir karena enggak bersyukur. Maknanya kafir sendiri adalah menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengingkari nikmat, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada surat Maryam tadi ini surat An-Nisa 164-165, kita kembali kepada surat Maryam, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu khawatir bapaknya yang menyembah berhala ini akan dapat azab dari Allah yang Maha Pengasih. Loh kok bisa? Maha Pengasih kok mengadab? Itu menunjukkan nggak mungkin deh Allah Subhanahu wa taala mendolimi hambanya, tidak berbuat maksiat kok diadab. Diadab itu pasti. Kalau Allah yang Maha Rahman ini mengadab, pasti sudah keterlaluan. Permisalan seperti ini, Pak. Orang ini lembut, tidak marah, orangnya baik hati, ya, masya Allah orangnya baiklah, ya. Kok tiba-tiba marah? Berarti ada sesuatu yang sangat hebat di situ, Pak. Orang yang terkenal lembut, yang tidak pernah emosi, orangnya baik hati dan malam, kok tiba-tiba marah, mesti ada masalah yang besar. Nah, karena itu kalau Allah menyebutkan Ar-Rahman kok mengadab, berarti ada masalah yang besar. Itu, Pak. Jadi kenapa Allah Maha Rahman kok mengadab, berarti ada masalah yang besar. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Itu dalam surat Maryam. Kemudian dikuatkan di dalam surat Al-An'am ayat 74 ini, ya, 74 sampai 79, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Demikianlah kami tampakkan kepada Nabi Ibrahim malakut, kerajaan langit dan bumi, kekuasaan Allah langit dan bumi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini melihat langit, melihat bumi, melihat matahari, melihat bintang. Tadi dibacakan surat Amma Yatasa'alun, itu menceritakan tentang kekuasaan Allah. Ya, ketika menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan. Ya, tadi dalam surat Amma Yatasa'alun. Itu semuanya agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menyembah tadi diberi azab yang pedih. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang orang-orang muttaqin, innalil muttaqina mafaza dan seterusnya. Artinya bahwa langit dan bumi dan sekitarnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mestinya orang beriman itu semakin yakin bahwa Tuhan kita Allah adalah Maha Kuasa.
Kemudian setelah itu liyakuna minal mukinin, supaya Nabi Ibrahim itu yakin dengan Allah. Habis itu ada dialog. Proses dialognya bagaimana nanti sampai kepada doa iftitah tadi. Falamma janna alaihil lailu, ketika malam telah tiba. Mulai proses pencarian Tuhan. Falamma janna alaihil lailu, ya, kenapa ini hilang? Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba, ketika malam hari gelap gulita, beliau melihat bintang. Bintang itu membawa sinar. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku, karena dia bersinar di tengah kegelapan. Jadi manusia itu, Pak, para hadirin rahimakumullah, secara psikologi, kalau ada yang menyinari di tengah kegelapan, itu dianggap Tuhannya, dianggap tuannya. Oleh karena itu banyak masyarakat yang miskin. Miskin itu kan kegelapan, kegelapan dalam ekonomi. Ada yang membantu berupa uang, sembako, ya, rumah dan lain-lainnya. Dianggap yang membantu itu adalah penyelamat, pembawa kebahagiaan, maka disembah, diikutin. Banyak umat Islam, ya, yang di bawah kemiskinan kemudian pindah agama gara-gara diberi uang, diberi sembako, diberi sarimi. Banyak pesantren sekarang lagi ramai yang kemudian dibantu oleh yayasan tertentu, kemudian tidak fasih dalam mengucapkan akidah, ya, karena sudah dibantu berhutang budi kepada orang itu. Kalau orang itu Islam masih mendingan, tapi kalau yang dibantu itu orang kafir, yayasan kafir yang punya kepentingan politik, ya, menjadi masalah, Pak. Maka sekarang teman-teman para pimpinan pesantren, ya, kemarin yang terkumpul di dalam BKSPPI, Badan Koordinasi Pesantren Seluruh Indonesia, berkumpul di Jakarta, ya, untuk membangun kemandirian pesantren. Ini pesantren tidak mau menerima bantuan-bantuan yang di dalamnya ada kepentingan politik. Tidak mau pesantren diarahkan kepada kepentingan politik tertentu, apalagi itu kepentingan politik yang memang dipegang orang-orang non-muslim. Ya, ada perlawanan dari para pimpinan pesantren. Itu sudah muncul dari Madura, dari Sumatera Barat, kemudian sekarang dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan ini saatnya, ya, umat Islam mandiri dalam segala bidang, termasuk pesantrennya harus mandiri. Jangan pesantren itu kemudian tergantung kepada perusahaan-perusahaan, tergantung kepada yayasan-yayasan tertentu yang selalu mengucurkan dana sehingga akidahnya tidak lurus kembali, kemudian tidak mandiri lagi. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam kegelapan, kemudian datanglah bintang yang menyinarinya, dianggap itu Tuhan. Hadza Rabbi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadza Rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu punya logika yang kuat. Ketika bintang itu tenggelam, beliau mengatakan, saya tidak suka sama sesuatu yang tenggelam. Tuhan itu tidak mungkin tenggelam. Tuhan itu akan ada terus sepanjang zaman, setiap saat 24 jam tinggal tenggelam. Ini bulan yang munculnya hanya malam hari. Ketika subuh begini sudah tenggelam. Maka beliau mengatakan, la uhibbul afilin. Saya tidak suka sama Tuhan yang tenggelam. Ya. Saya sukanya sama Tuhan yang tidak pernah tenggelam. Oleh karena itu di dalam surat ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecualinya, karena Allah itu hayyu, maha hidup, tidak pernah mati. Tuhan kok mati? Ya, enggak ada namanya Tuhan kok mati. Tuhan kok disiksa, enggak ada. Ya.
Tuhan itu hidup sepanjang zaman. Qayyum. Selain hidup, itu berdiri sendiri, tidak butuh sama orang. Kalau ada Tuhan yang butuh sama orang, berarti bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, tidak pernah tenggelam. Maka kalau bintang itu tenggelam, berarti bukan Tuhan. La uhibbul afilin. Makanya gini Pak, ini masuk dalam ranah cinta kita. Uhib bukan cinta. Nabi Ibrahim kepingin memberikan pesan kepada kita. Wahai umat Islam, wahai umat manusia, kalau engkau mencintai sesuatu, cintailah sesuatu yang abadi. Jangan mencintai sesuatu yang timbul dan tenggelam. Manusia, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita adalah manusia-manusia yang tidak abadi. Mereka bisa sakit, mereka bisa meninggal dunia, ya, mereka bisa timbul dan tenggelam. Maka cinta kita kepada makhluk, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara hanyalah cinta sementara. Cinta kita karena Allah, bukan karena orang itu. Kenapa? Karena manusia itu selalu mengecewakan, Pak. Kalau bapak cinta sama istri, pasti istri bapak sangat mengecewakan. Karena dia manusia, pasti pernah mengecewakan. Kalau ibu cinta sama suami ibu, biasanya suami ibu pernah bahkan sering mengecewakan. Kalau kita terlalu cinta sama anak kita, sering anak kita mengecewakan, Pak. Menyakitkan. Ya. Siapa yang tidak pernah mengecewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu cinta sama Allah, itu istri, suami, anak itu biasa aja. Ya. Mau berbuat apa saja, itu manusia, ada kelemahannya. Jadi cinta kita karena Allah. Kalau cinta kita karena Allah, kita nggak pernah kecewa, Pak. Kalau cinta kita karena Allah, tidak akan pernah kecewa. Maka di sini la uhibbul afilin, saya tidak cinta kepada yang tenggelam. Falamma ra'al qamara, kemudian setelah itu muncullah bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, oh bulan ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzalin. Ketika bulan itu muncul kemudian tenggelam, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, jika Allah tidak memberikan hidayah kepada saya, tentunya saya termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'asy syamsa bazighatan, kemudian muncullah matahari siang hari kan. Tadi malam, Pak. Sekarang siang, ada matahari besar. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar. Jadi manusia itu, Pak, fitrahnya kalau ada yang lebih besar, lebih kaya, lebih kuasa, maka dia pindah ke situ. Banyak para politikus yang pindah partai. Kenapa? Karena partainya kecil nih, nggak masuk dalam syarat-syarat ikut pemilu, maka dia pindah kepada partai yang lebih besar. Hadza akbar, hadza rabbi umpamanya. Ya. Atau pindah ke suatu kelompok, suatu yayasan atau suatu yang lebih besar, lebih kaya. Tetapi para hadirin ketahuilah bahwa yang paling besar, yang paling kuat, yang paling kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan matahari. Matahari itu masih kecil, Pak. Secara ilmu astronomi, matahari itu kecil, Pak, dibanding dengan langit. Jadi begini, yang paling besar itu, yang paling kecil. Jadi namanya dunia ini paling kecil, Pak. Bumi ini termasuk benda langit yang kecil dibanding dengan planet-planet Jupiter, planet-planet yang lain. Bumi kecil. Bumi ini lebih kecil ribuan kali lipat dari matahari. Matahari lebih kecil dibanding dengan langit. Ya, sebelumnya galaksi. Jadi di dunia ini ada berapa ribu galaksi, gugus beberapa susunan matahari dengan planet-planetnya ini ada banyak banget, ada beberapa puluh matahari. Tetapi kemudian matahari jadi kecil dibanding dengan langit. Langit pertama yang kita lihat biru ini lebih kecil, seperti cincin yang jatuh di tengah padang pasir yang sangat luas. Itu bandingan antara langit yang pertama dengan langit yang kedua. Langit yang kedua dibandingkan dengan langit yang ketiga seperti cincin di dalam
ya luasnya padang pasir. Langit yang ketiga, yang keempat seperti itu juga, yang keempat yang kelima seperti itu juga, yang kelima, yang keenam seperti juga, 6 ke 7 itu seperti itu juga. Bandingkan Pak, langit yang pertama dengan yang langit ke-7, enggak ada bandingnya, enggak ada satu titik dari besarnya langit yang ke-7, langit yang paling atas. Langit yang paling atas ini dengan kursi Rahman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi Pak. Ya, ayat kursi berarti kursi Rahman itu jauh lebih besar daripada langit yang ke-7. Dan kursi Rahman itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Arsyur Rahman. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala yang dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahu yauma idzin tsamaniyah. Arsyur Rahman pada hari kiamat itu akan dipikul oleh 8 malaikat. Kata para ahli tafsir, satu malaikat yang mengangkat Arsyur Rahman itu besarnya Pak seperti kalau kita berjalan dari pundak malaikat yang membawa Arsyur Rahman itu, dari pundak ini ke telinganya ini berapa senti Pak? Kalau saya begini, apalagi saya gini, pas gini, malaikatnya pas gini gitu, pendek banget ini Pak. Kalau pas gini lumayan jauh ini, berapa senti? Kalau pas gini dekat. Katanya, kata para ulama, perjalanan untuk menempuh dari pundak malaikat yang membawa Arsyur Rahman kepada telinganya ini, itu perjalanan 50.000 tahun. Bukan 50.000 kilo, 50.000 tahun perjalanan. Ya, Bapak pernah keliling dunia ini enggak? Bumi ini dikelilingi berapa tahun? Mungkin seumuran Bapak, mungkin enggak nyampe lah 10 tahun, mungkin berapa tahun sudah nyampe. Tapi ini 50.000 tahun, Pak. Baru nyampe telinganya saja dari pundak. Belum ke telinga yang atasnya, belum ke atasnya, belum ke bawahnya. Itu yang baru bawa Arsyur Rahman. Bagaimana Arsyur Rahmannya? Tidak terbayangkan besarnya. Maka para ulama mengatakan makhluk yang paling besar di alam ini adalah Arsyur Rahman. Dan Arsyur Rahman ini pernah bergetar ketika ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ya. Itu Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat pimpinan Aus. Itu meninggal dunia, Arsyur Rahman bergetar. Makhluk yang sebesar itu getar, dedek gitu. Ketika meninggal Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kalau kita meninggal dunia yang bergetar apanya, Pak? Kalau kita meninggal dunia yang bergetar apanya? Enggak ada yang bergetar. Ya, itu karena keimanan yang luar biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali ke sini Pak ya. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, matahari ini lebih besar daripada bintang dan daripada bulan. Ya. Tetapi sayangnya matahari pun tenggelam. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ini sebenarnya ingin dialog sama Nabi Ibrahim ini, sebenarnya kepingin dialog kepada kaum yang menyembah berhala. Kaumku ini loh, matahari aja yang paling besar, lebih besar daripada berhala kalian, tenggelam juga, apalagi berhala kamu. Maka saya mulai sekarang berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Ya. Dan terus yang engkau sembah siapa Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini Pak, ceritanya di situ. Jadi ketika nanti kita doa ya, istiftah, itu kita hadirkan makna yang saya sampaikan tadi. Saya ini Ibrahim ya, wajjahtu, menghadapkan wajahku. Jadi wajah itu bahasa Arab Pak, ada dalam Al-Quran. Wajah itu saya menghadapkan wajah saya. Wajah itu wajhiyah
lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah satu-satunya sesembahan yang maha hebat, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, yang menciptakan, yang mempunyai langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak payah ketika mengatur langit dan bumi, mudah saja bagi Allah. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan. Apa makna hanif? Hanif itu dalam bahasa Arabnya condong kepada kebenaran. Hanif itu condong kepada kebenaran. Orang sering terjemahkan lurus. Ya lurus menuju kebenaran. Secara logika pun menuju ke kebenaran. Makanya kalau orang musyrik mau nerima logikanya Nabi Ibrahim alaihissalam, pasti masuk Islam, Pak. Dia condong kepada fitrah, kepada kebenaran. Setelah diungkapkan tadi fakta di alam, ya, bahwa matahari, bintang, bulan itu tidak ada apa-apanya karena tenggelam. Yang tidak tenggelam adalah yang menciptakan langit, bulan, bintang, matahari, dan bumi. Ya, maka di sini hanifan wa ma ana minal musyrikin, saya tidak mungkin menjadi orang yang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah doa iftitah. Tetapi para hadirin, dalam doa iftitah tidak ada kata ini. Saya pernah suatu ketika seminar di Lampung, itu disandingkan dengan salah seorang kiai besar di sana. Ketika menyebut doa iftitah ini, itu ada yang nanya, tolong Pak Kiai, itu riwayat siapa yang ada ininya? Ya, Pak Kiai ini bisa jawab. Ya. Artinya memang dalam hadis itu mulainya hanya wajah tuh. Kalau dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 71, ya 71 ya, 79 ini ada kata ini, tetapi dalam hadis tidak ada ini. Jadi ketika kita berdoa nanti, doa iftitah, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kemudian baru inna sholati, tidak ada kulnya, karena kul, kalau kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-An'am terakhir. Ya, kalau kita ingin buka surat Al-A'raf, dimundur sedikit, ya, mundur sedikit, itu tepatnya ayat 162, 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Sebelumnya Pak, sebelumnya pada ayat 161 Allah berfirman dalam surat Al-An'am, masih surat Al-An'am ya. Kita sampaikan tadi, Al-An'am itu awal suratnya, pertengahan suratnya, akhir suratnya isinya tentang tauhid. Ya. Binatang. Ya. Baik. Qul innani hadani, ayat 161. Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, di sini tidak menggunakan Allah Pak ya. Saya kepingin nyampaikan sedikit Pak sebelum saya lanjutkan. Bapak dan Ibu kalau membaca Al-Quran ada dua kata, yang satu namanya Allah, yang satu namanya Rabbi. Itu harus dibedakan Pak. La ilaha illallah jelas. Tapi tidak ada la ilaha robba, ya, la robba illallah. Ya. Ini la ilaha illallah. Di sini kenapa dibedakan? Kalau Allah itu Pak, Allah itu konotasinya bahwa Allah itu yang kita sembah,
kita dari bawah ini menyembah Allah, itu namanya Allah, menyembah atas Allah. Satu-satunya zat yang kita sembah. Jadi Allah itu objek yang kita tuju, Pak. Maksud. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kita sembah. Kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ke atas semuanya kepada Allah. Kita yang bergerak, kita yang meminta bantuan, kita yang menyembah, kita yang tunduk, kita yang sujud, kita yang meminta kepada Allah di atas objek. Itu kata Allah. Kalau Rabbi terbalik, Pak. Rabbi itu dari atas ke bawah. Rabbi dari atas ke bawah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya tadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi, kepada siapa? Fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menurunkan rezeki, ya, yang merawat alam ini, itu semua adalah Rabb, bukan Allah. Allah itu yang kita sembah. Oleh karena itu begini urutannya, Pak. Kalau kita mengetahui bahwa di sana ada zat yang menciptakan langit dan bumi, maka kita harus menyembah kepadanya. Jadi Rabb dulu baru Allah. Rabb dulu baru Allah. Marilah kita sedikit merenungi surat Al-Fatihah. Urutannya, Pak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan Rabb dulu, Pak. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahmanir Rahim? Sifat. Ini Rabb semua. Rabbil alamin, Ar-Rahman yang mengasih, Ar-Rahim yang menyayangi, Maliki Yaumiddin yang menjadi raja pada hari kiamat, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nyembahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah setelah kita tahu bahwa Allah itu yang memberikan kepada kita nikmat. Maka tadi benar, Pak, surat Al-An'am, ya, surat An-Nisa 165, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jadi syukur itu berarti kita mengakui Allah yang Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Wa amantum berarti kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu urutannya seperti itu. Rububiyah dulu, baru uluhiyah. Istilahnya seperti itu. Baik, kita teruskan berarti di sini. Jadi sampai mana, Pak? Sampai Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya saya telah diberikan hidayah oleh Rabb saya yang menciptakan saya, ila siratim mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyama, agama yang lurus, millata Ibrahim hanifa, milahnya Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dia bukan orang-orang yang musyrik. Baru kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatku, ya, ibadahku, nusuk itu, Pak. Nusuki itu artinya adalah ibadah, tapi mobil khusus itu adalah korban, Pak. Banyak para ulama menafsirkan nusuk itu adalah korban atau ibadah haji. Ya, makanya ibadah haji itu ada 3, Pak. Salah satu ansak, kalau ulama mengatakan nusuk itu ada 3. Apa itu? Haji qiran, haji tamattu, dan haji ifrad. Itu adalah fikih haji. Haji tamattu, kalau kita umroh dulu, buka baju, cukur, pakai baju, baru nanti haji lagi. Itu namanya tamattu. Ya, itu orang Indonesia rata-rata tamattu. Yang kedua, haji qiran. Kita pakai pakaian ihram, umrah sekaligus haji, jadikan satu, ya, dengan membawa binatang ternak. Yang terakhir haji ifrad.
Haji ifrad itu tidak menyembelih kambing, Pak. Jadi dari Indonesia langsung pakai pakaian ihram, ya. Habis itu tidak pernah dilepas lagi sampai selesai haji. Itu namanya haji ifrad. Para ulama menyebutkan nusuk, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Maka di sini kalau kita terjemahkan, qul inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, korbanku, atau hajiku, korban itu termasuk bagian daripada haji, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nyanyian nasional Indonesia itu banyak dikritik oleh para ulama karena ada sesuatu yang tidak serk, karena dia mengatakan itu nyanyiannya, Pak, jiwaku, ragaku untuk Indonesia, kan itu, untuk Indonesia. Yang benar adalah jiwaku, ragaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Indonesia. Kadang kita bisa pindah negara, Pak. Ya, kalau kita sudah jadi negara luar, masuk untuk Indonesia lah. Ya, kalau kita pindah warga negara kan bukan untuk Indonesia lagi. Makanya Indonesia itu hanya sarana. Jadi yang benar istilahnya, kita ini orang Muslim yang kebetulan hidup di Indonesia. Jangan dibalik. Ada sebagian pejabat membalikkan, kita ini orang Indonesia yang kebetulan Islam. Itu enggak benar, Pak. Apa bedanya, Ustaz? Beda. Kalau kita mengatakan kita ini orang Indonesia yang kebetulan Muslim, itu menunjukkan bahwa yang penting Indonesianya dulu, Islamnya nanti. Makanya kalau Islam bertabrakan dengan undang-undang Indonesia, maka Islamnya harus dikalahkan. Itu yang dimaksud dengan ayat konstitusi di atas ayat suci. Itu yang dimaksud. Sebagian orang mengatakan ayat konstitusi itu paling atas, ayat suci itu bawah. Kata mereka. Kata para ulama enggak, terbalik. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Ya. Kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, harus dirubah. Ya. Kalau ada orang menistakan ayat suci, ya harus dihukum. Ya. Itu maksudnya. Maka yang benar kita itu orang Muslim yang kebetulan di Indonesia, bukan orang Indonesia yang kebetulan Islam. Ya. Artinya kalau bertabrakan, ya, antara ayat suci dengan ayat konstitusi, antara Muslim dengan Indonesia, harus didahulukan Islamnya, Pak. Ya. Kalau nanti Indonesia berubah jadi penjajah, umpamanya, ya harus dilawan. Kalau Indonesia tidak berpihak kepada rakyat, ya harus dilawan. Kayak dulu Jepang, Belanda, sekarang siapa lagi? Ya, jadi Islam harus di atas segala-galanya. Makanya, Pak, nasionalisme dalam Islam itu ada. Yang paling nasional itu Indonesia, yang paling nasionalisme itu Indonesia, orang Islam. Sekarang orang Islam dituduh bahwa orang Islam itu anti nasionalisme, anti kebinekaan, anti keragaman, anti Pancasila. Itu salah. Justru orang Islamlah yang memerdekakan Indonesia. Yang paling nasionalisme itu Indonesia. Sekarang ini, Pak, hari-hari ini yang paling nasionalisme itu orang Indonesia yang akan merawat, menjaga NKRI dari penguasaan asing dan asong. Itu bedanya tahu, Pak? Asing itu orang di luar Indonesia, tapi di arah barat, Amerika, Eropa, itulah asing. Kalau asing itu orang luar Indonesia yang dari timur, Cina, Jepang, Korea, Rusia, itu asing. Kalau asong, orang Indonesia yang membantu asing dan asing, namanya asong. Orang mengatakan pedagang asongan, katanya asong itu kalau dilihat itu orang yang memberi, ya, memberikan aset-aset bangsa kepada asing dan asing. Makanya yang paling nasionalisme adalah pribumi Indonesia, yang mayoritas adalah
umat Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan, Pak. Indonesia dengan umat Islam nggak bisa dipisahkan. Sudah menyatu. Ya. Makanya, Pak, kalau kita bicara yang paling nasionalisme adalah orang Islam. Karena yang memerdekakan Indonesia itu umat Islam. Oleh karena itu, Pak, nasionalisme dalam Islam adalah kita ini umat Islam Indonesia itu memperjuangkan bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat, terutama umat Islam. Tetapi kalau kita memperjuangkan Indonesia untuk kesengsaraan umat Islam, maka nggak boleh. Kalau kita memperjuangkan Indonesia melawan negara tetangga yang sama-sama Muslim, maka nggak boleh. Makanya ganyang Malaysia itu haram. Kalau pemerintah mengajak kita menyerang Malaysia, kita tolak. Kenapa? Itu juga umat Islam. Jangan membenturkan umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Nah, itu namanya nasionalisme orang Islam seperti itu. Ya, saya adalah orang Muslim yang berkebangsaan Indonesia. Saya bangga dengan Islam, sekaligus bangga dengan Indonesia. Jangan dibenturkan antara Indonesia dengan Islam, karena itu adalah satu kesatuan. Ya. Itu, Pak. Maka di sini adalah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Ya, lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan di Indonesia. Ya, bukan di Indonesia. Saya menulis sebuah buku kecil, walaupun belum diterbitkan, namanya Nasionalisme dalam Islam. Sekarang mass media, Pak, itu banyak memelintir. Ya. Sejarah. Namanya begini, disebutkan dalam beberapa berita nasional bahwa Cut Nyak Din, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin tersungkur, ya, mati karena membela bangsa dan negara. Itu nggak benar, Pak. Ya, mestinya yang benar adalah mereka berjuang, ya, melawan Belanda, melawan penjajah karena membela agama Islam dan negara. Jadi negaranya nomor 2, agama Islam dulu. Maka kalau kita bicara, insya Allah, ya, anak kita, generasi kita akan kita sekolahkan agar ke depan bermanfaat bagi umat Islam dulu, umat, bangsa dan negara. Bangsa negara terakhir, umat Islam dulu, Pak. Itu. Jadi harus dipahami seperti itu. Maka yang benar adalah hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia sudah berubah, kalau pemerintahnya sudah nyeleweng, ya tidak boleh didukung. Ya, kita hanya mendukung pemerintahan yang, ya, cenderung kepada umat Islam, ya, yang memihak kepada umat Islam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah saya diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah satu-satunya atau awal muslimin, orang pertama kali yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau kita teruskan, Pak, walaupun doa iftitahnya sampai sini, kalau kita teruskan, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah saya mencari Tuhan, mencari Rabb selain Allah, karena dialah Rabbu kulli syai', karena Allah lah Rabb, Tuhan seluruh manusia, seluruh makhluk, ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Ini sekilas tentang doa iftitah. Tapi para hadirin rahimakumullah, mohon maaf, sebenarnya doa iftitahnya itu nggak pendek kayak gitu, Pak, panjang. Ya, walaupun, ya, baik, saya bacakan doa iftitahnya yang panjang dulu, Pak, ya. Kita baru sepenggalnya. Ya. Tadi Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kalau sholat berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana awwalul muslimin. Tolong ini dihafal Pak ya, untuk doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah. Tetapi Pak, mohon maaf, tetapi doa ini panjang. Kapan-kapan nanti kita sampaikan bagaimana panjangnya begini Pak. Ya. Tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma, ini terusannya Pak ya, kapan-kapan kita bahas. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah raja, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, saya hambamu. Ini penting Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Yaitu di sini Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku, saya hambamu. Diucapkan Pak. Dalamtu nafsi, karena saya hamba, saya banyak berbuat dosa. Waqtaraftu bidzanbi, saya mengakui dosa saya. Ini penting Pak, nanti kita bahas khusus bahwa bentuk penghambaan kita kepada Allah yang sesungguhnya itu kita itu merasa hambanya dan kita merasa dosa. Kalau ada orang yang tidak pernah merasa dosa, berarti akidahnya lemah. Ya. Waqtaraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an. Ampunilah segala dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menghapus dosaku kecuali engkau. Lihat Pak, doa Sayyidul Istighfar hampir sama Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzanbi abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sama persis Pak. Juga sama dengan doanya yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, berdoalah dalam salat, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan mindika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca ketika sujud terakhir atau dibaca setelah tahiyat akhir. Doanya Abu Bakar Siddiq yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan doa iftitah, sama dengan doa apa tadi Pak? Doa iftitah, sama dengan Sayyidul Istighfar, sama dengan doanya Abu Bakar Siddiq ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini. Ini bagus sekali, nanti kita bahas. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah saya akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Kemudian wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan dari kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Kemudian labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya Allah, saya menjawab panggilanmu, tidak ada kebaikan kecuali di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik, kalau ada kejadian-kejadian yang jelek bukan karenamu ya Allah. Ana bika wa ilaika, saya berpegang teguh kepadamu dan saya kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Lumayan panjang Pak ya, tapi kalau bisa dihafal luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini akan kita dalami doa iftitah. Ada beberapa versi. Versi pertama yang paling panjang, yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya menunjukkan kekuatan tauhid. Maka kalau orang sholat membaca ini, soal tauhidnya kuat. Itu kalau memahami maknanya. Saya kira itu dulu Pak, satu doa dulu. Ya insya Allah kita dalami lagi pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas dari Bapak dan Ibu, ini sudah syuruk, insya Allah boleh sholat setelah ini, sholat syuruk atau sholat ba'da syuruk. Ya silahkan Pak.
Siapa tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Itu aja. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua ada juga yang baca Allahumma ba'id baini. Ya. Nah, itu yang bagaimana? Yang benar yang mana gitu? Ya. Baik. Makasih Pak, pertanyaannya begini Pak. Kalau ini wajah tuh di dalam Al-Quran tidak boleh dihilangkan. Kalau kita menghilangkan ini wajah tuh, itu kafir kita. Jadi nggak boleh dihilangkan kalau itu Al-Quran. Berhubung ini tidak Al-Quran dan memang hadisnya seperti itu, kita mulai dengan wajah tuh wajhiyah. Apa bedanya? Bedanya tipis sebenarnya Pak. Kalau ini itu sesungguhnya saya. Ini itu inna dan ana. Inna ana, sesungguhnya saya. Disingkat jadi ini, sesungguhnya saya menghadapkan. Dalam hadis tidak ada sesungguhnya saya. Jadi langsung saya menghadapkan. Jadi kalau Bapak mau doa persis seperti hadis kayak itu. Jadi kalau Bapak ingin nambahin ya silakan, tapi jangan mengatakan itu hadis, ini doa yang saya tambahin sendiri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Jadi masalah doa itu sebenarnya fleksibel Pak. Doa itu tidak harus persis kayak hadis. Bapak doa pakai bahasa Indonesia juga boleh, doa pakai bahasa Sunda juga boleh, boleh juga pakai bahasa Arab yang kita racik sendiri juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita kepengen niru hadis, ya kayak tadi nggak ada ininya. Kalau ininya seperti Al-Quran. Persis seperti kalau Bapak nanyakan, Ustadz, dalam ayat Quran kan ada kul inna sholati wa nusuki. Dalam hadis tidak ada kulnya Pak. Apa bedanya? Kul itu artinya katakan. Katakan wahai Muhammad. Ya. Inna sholati wa nusuki. Tapi kan kita bukan Muhammad. Itu kan bukan Allah memerintahkan kepada kita. Kita langsung laksanakan. Katakanlah inna sholati. Jadi langsung kita katakan ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tidak usah mengatakan kul, karena kul itu perintah dari Allah. Itu perbedaannya. Kedua, kenapa ada doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Itu hadis lain Pak. Sesudahnya besok ya insya Allah setelah ini selesai kita lompat pada doa berikutnya. Itu hadis riwayat siapa Pak? Abu Hurairah. Kalau tadi riwayat Ali bin Abi Thalib. Jadi nampaknya Ali bin Abi Thalib itu sholat di belakang Rasulullah. Sholat 5 waktu di belakang Rasulullah dengar. Oh Rasulullah macam wajjahtu wajhiya lilladzi fatar. Oh ya. Berarti apa? Berarti Rasulullah itu kalau sholat kadang-kadang keras. Benar nggak Pak? Benar kan? Beliau kalau sholat baca iftitah keras. Tapi kerasnya hanya didengar oleh orang di belakangnya. Karena kalau nggak keras, bagaimana Ali bisa mendengar? Makanya imam itu boleh ketika sholat sirriyah sekali-kali memperdengarkan bacaannya kepada makmum. Umumnya gini, saya imamnya, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wa ma ana musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu boleh. Jadi tidak didengarkan semuanya, tapi juga tidak pelan semuanya, kadang keras kadang pelan. Itu dibolehkan kalau maksudnya untuk mengajarkan. Apa sih yang saya baca? Rasulullah kan begitu, mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan cara dikeraskan dikit. Ya. Nah, Abu Hurairah juga mengatakan saya mendengar Rasulullah. Bukan, kalau Abu Hurairah ini nggak dengar, cuma beliau nanya, wahai Rasulullah, engkau tuh kalau takbir Allahu Akbar kok diem? Ngapain? Jadi setelah selesai sholat, nanya Rasulullah, engkau kok diem sebelum baca Al-Fatihah? Baca apa sih? Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
kama ba'ata bainal masyriqi. Jadi kalau ini langsung disampaikan kepada Abu Hurairah, Pak. Kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib dengar langsung dari Rasulullah. Bapak tinggal milih. Jadi ini namanya doa variatif pilihan. Boleh ini, boleh ini. Digabung boleh enggak? Ya enggak usah digabung, Pak, kepanjangan. Ini atau ini. Kalau digabung itulah. Ya, ada yang lain tadi ada yang angkat tangan nampaknya. Tadi ada yang angkat tangan sini enggak? Enggak jadi. Oh, sini ya, silakan, Pak. Sutra, ya. Ya. Ya, sebenarnya ada kajian khusus sutra, ya. Sutra itu masuknya ini loh, Pak. Apa namanya? Kayak meja pembatas ini. Kalau bisa, Pak, jamaah sini belum terbiasa. Kalau bisa, saya nyarankan kalau sholat itu jangan di belakang dan tidak ada pembatasnya. Bapak kalau sholat di depan, pembatasnya ini tembok, atau kalau di belakang tiang. Kalau nggak ada tiang, Pak, kalau ada orang duduk, boleh Bapak sholat di belakang orang duduk. Tapi orang duduknya juga harus paham bahwa dia itu kenapa sholat di belakang itu supaya jadi pembatas. Jangan malah ada orang sholat dia malah pergi. Itu yang seringnya. Jangan, Pak, ya, kalau ada orang sholat, kalau Bapak memang masih di situ biarkan, karena Bapak itu dijadikan pembatas. Kalau Bapak pergi, dia ikut pergi juga. Lah ada kisah, Pak. Ini pembatasnya ini orang. Orangnya di sini, Allahu Akbar. Tahu ada orang belakang, dia pindah ke kiri. Karena nggak ada sutra, dia ikut pindah ke sini, Pak. Dia lihat lagi kok ikut. Dia ke sini. Ikut ke sini juga. Dia balik ke sini. Dia balik ke sini juga. Jadi bingung gitu orang. Ini karena apa? Yang duduk nggak paham kalau ini itu mencari Bapak supaya untuk jadi penghalang. Ya, nanti tolong, Pak, kalau ada orang sholat di belakang Bapak, kalau Bapak memang tidak ada kepingin keluar, tetap di situ menjaga teman kita lagi sholat. Ya. Beberapa masjid sudah dibuat kayu kecil itu. Tidak harus sih, tapi artinya bisa di belakang orang, bisa pakai kayu, bisa pakai tas, bisa pakai gelas, bisa pakai HP, apa-apalah, yang penting ada pembatas. Ini juga dianggap pembatas sebenarnya, tapi kadang-kadang orang nggak lihat kalau ini sebenarnya pembatas. Artinya kalau ada orang sholat di situ jangan lewat kecuali di depan, jangan masuk ke sini. Nah, itu. Ya, Pak, saya kira itu, Pak, ya. Nanti kita bahas secara khusus. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meletakkan Al-Quran. Oh, doa iftitah tidak perlu diucapkan dalam sholat. Kenapa, Pak? Oh ya, baik. Itu aja, Pak. Begini, Pak. Dulu pernah saya sampaikan, rukun sholat ada 18. Siapa yang masih ingat, Pak? Kita kan sholat tiap hari ini. Rukunnya apa? Saya ulangi aja sekilas, ini terakhir. Maksudnya terakhir itu sebelum saya tutup. Ya. Pertama, kita berdiri. Rukun pertama. Kedua, kita niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, ini penting, Pak, membaca Al-Fatihah. Tidak ada doa iftitah, langsung membaca Al-Fatihah. Kemudian rukuk dan tumakninah, iktidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah sudah 10, tinggal 8. 8-nya apa? Duduk di antara dua sujud dan tumakninah, duduk tasyahud sudah 13, tinggal 5. Duduk tasyahud, membaca sholawat, membaca tasyahud, membaca sholawat sudah 15, tinggal 3 apa, Pak? Apa, Pak? Tinggal 3. Setelah kita membaca sholawat, kita niat keluar. Ada niat keluar, nomor 16, niat keluar. Ya. Kemudian kita salam
dengan sekali salam. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullah. Ada niat saya sudah selesai nih, gitu. Bukan ke belakang itu kepengen lihat gelas itu enggak, tapi kepengen keluar. Assalamualaikum warahmatullah. Udah itu Pak. Yang ini Assalamualaikum warahmatullah. Yang kiri ini sunnah. Yang rukun hanya yang pertama. Makanya kalau apa manfaatnya kalau kita kebelet mau ke toilet, Assalamualaikum warahmatullah langsung kabur. Tidak harus salam yang kedua. Ya. Kemudian yang terakhir yang 16 tertib urut. Sudah bisa dihafal Pak ya, 18 rukun. Selain 18 ini hukumnya sunnah. Atau yang ada yang mengatakan wajib, tapi yang rukun cuma 18. Artinya kalau doa iftitah itu sunnah Pak, sunnah, dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Cuma kalau nggak dibaca nggak dapat pahala. Kalau dibaca pahalanya besar, ada kalimat tauhid di situ. Maka sebaiknya kalau ada waktu dibaca, insya Allah. Saya kira itu Pak ya, cukup ya 3 pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa iftitah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, seterusnya. Yang mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam sholat kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا